Data 2, Bab 3, Query Lanjutan, Dosen Pembimbing Rengga Asmara Eskom.ocl. Pokok bahasan subquery dan penggunaannya. Subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam clausal form, ekspresi scalar, korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dengan clausal with. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan 1. Dapat menulis subquery dengan banyak kolom. 2. Dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subqueries pada saat didapatkan nilai 0. Dapat menulis subquery dalam clausal form. Dapat menggunakan skala subquery dalam SQL. Dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi. Dapat menulis subquery yang berkorelasi, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menggunakan operator exist dan not exist, dapat menggunakan clausal with. Tabel yang digunakan pada pembahasan. Bagian ini menjelaskan mengenai tabel yang digunakan pada pembahasan bab query lanjutan. Ada 3 tabel yang digunakan, masing-masing memiliki struktur sebagai berikut. Tabel 1, Departemen. Primary key, Department ID. Tabel 2, Employees. Primary key, Employee ID. Dan foreign key-nya Department ID. Tabel 3, Tabel Job History. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Ini merupakan main query dan ini adalah subquery. Pada gambar tadi, subquery inner query dijalankan sekali sebelum main query. Kemudian hasil dari subquery digunakan oleh main query. Penggunaan subquery. Subquery mengembalikan nilai ke main query. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui, unknown values. Berikut ini diberikan contoh penggunaan subquery. Select last name from employees where salary. Select salary from employees where employee ID 149. Query di atas menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya, gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu kita ditempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui, dan pada ilustrasi gambar di atas, gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Subquery pada banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Berikut ini adalah contoh pembandingan dengan banyak kolom dan baris. Pembandingan kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan pairwise comparison subquery, pembandingan tidak berpasangan non-pairwise comparison subquery. Pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174. Non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang dimiliki nomor pegawai 174 atau 141. Dan berikut adalah gambar tabel dari query sebelumnya. Penggunaan query dalam clausal form.
subquery bisa diletakkan di dalam klausa form untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam klausa form. Select a last name, a last salary, a department ID, B select average. From employees A, select department ID, average salary, select salary average from employees group by department ID. B where a department ID equals B department ID and a salary lebih dari B salary average. Ekspresi skalar subquery. Ekspresi skala subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada 1. Select the statement, klausa form dan where saja. 2. Daftar value dari statement insert. Pada standar SQL 99, skala subqueries dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case. Semua klausa dari select statement kecuali group by. Berikut ini adalah contoh penggunaan skala subquery dalam ekspresi case. Dan berikut contoh penggunaan scalar subquery dalam klausa order by. Kolerasi subquery. Kolerasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut. Ambil baris dari outer query. Jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Gunakan dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Pada gambar 32, proses kolerasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query. Kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Berikut ini cara penulisan dari korelasi subquery. Pada gambar di atas, subquery merefer ke kolom dari tabel yang ada pada parent atau outer query. Berikut ini contoh penggunaan korelasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Berikut ini contoh lain dari korelasi subquery, yaitu menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Berikut cara penulisan korelasi update. Update tabel 1 alias 1 set kolom sama dengan select expression from table 2 alias 2 where alias 1 dot column sama dengan alias 2 dot column. Lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel employees untuk menyimpan nama departemen. Alter tabel employees at department name varchar 14. Kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departments dengan menggunakan korelasi update. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Berikut cara penulisan korelasi delete. Delete from table 1 alias 1 where column operator select expression from table 2 alias 2 where alias 1 dot column equals alias 2 dot column. Berikut contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel employee history. Penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai dengan
true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Berikut contoh penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat melakukan block query yang sama dalam statement select. Pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query, klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam tablespace temporer, kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Berikut ini contoh penggunaan klausa with. Contoh menggunakan klausa with di atas digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Ringkasan, subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui, unknown values. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Pembandingan kolom dalam subquery banyak di kolom dapat berupa pembandingan berpasangan, pairwise comparison, dan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison. Query bisa diletakkan di dalam klausa form untuk membentuk tabel temporer dan dikenal juga dengan istilah inline view. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Klausa with dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Soal: buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Berikut adalah query pada workspace, dan ini adalah hasil dari query. Soal 2. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Berikut query-nya. Dan ini adalah tabel hasil dari query. 3. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Koncar. Catatan, data Koncar tidak ditampilkan dalam hasil query. Workspace-nya ini, dan hasil tabelnya adalah first name Lex, hire date 13 Januari 93, salary 18.600. Buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang pegawai bertempat tinggal di kota dengan kotanya diawali dengan huruf T. Workspace-nya dan pegawainya adalah Michael dan Pat. Query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Query-nya. Dan berikut adalah hasil tabel dari query. Tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. Cara pertama, gunakan operator non-exist. Berikut query dan hasil tabel. Buat query untuk menampilkan nama pegawai dan
yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Berikut query-nya, dan ini adalah hasil tabelnya. Buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. Berikut query-nya, dan ini adalah hasil tabelnya. Buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Catatan, gunakan scalar subquery untuk mendapatkan nama departemen dalam statement select. Berikut query-nya, dan ini adalah hasil dari query. Buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menulis subquery tersebut. Beri nama summary. Berikut query dan hasil dari query. Buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji lebih tinggi dari gaji semua sales manager. Job ID equals summon. Urutkan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Berikut query dan hasil query-nya. Terima kasih.